Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang sistem pembelajaran daring saat masa pandemi. Nama saya Fernando Brian dan teman saya Irfan Zidni. Memasuki new normal era, masyarakat Indonesia kini mulai menjalani aktivitas sehari-harinya seperti biasa. Namun, demi menjaga keselamatan dan kesehatan para siswa, sejumlah sekolah dan sejumlah kampus menerapkan sistem online atau virtual tanpa tatap muka langsung. Sistem ini juga dikenal dengan sistem pembelajaran daring. Apa itu sistem pembelajaran daring? Istilah pembelajaran daring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang. Ini, daring merupakan singkatan dari dalam jaringan, sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online dan tes juga dilaksanakan secara online. Berbagai istilah dalam pembelajaran daring. Yang pertama yaitu online learning atau pembelajaran online. Sistem istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan belajar mengajar yang terjadi di ranah online dan diakses dari jarak jauh melalui suatu perangkat seperti tablet atau ponsel, di situs web atau melalui aplikasi. Yang kedua yaitu e-learning atau e-pembelajaran. Istilah yang umumnya digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi dalam pengajaran suatu program studi dan pengantaran materi secara online. Yang ketiga, virtual learning atau pembelajaran virtual. Pembelajaran yang memanfaatkan berbagai sarana online dan perangkat lunak komputer untuk menyampaikan sebuah program pendidikan. Pembelajaran virtual juga dapat menggunakan lingkungan belajar virtual atau yang disebut dengan virtual learning environment. Metode ini sering menggunakan kombinasi elemen pertemuan tatap muka dan virtual. Blended learning atau pembelajaran kombinasi. Ini adalah pendekatan belajar mengajar yang menggabungkan sarana dan sumber daya online dengan metode pendidikan tatap muka. Pembelajaran jenis ini bisa meningkatkan pengalaman belajar di tiap sesi tatap muka. Proporsi blended learning kira-kira 75/25 dengan lebih banyak porsi diberikan untuk pengajaran tatap muka. Hybrid learning atau pembelajaran hibrida. Integrasi sesi pengajaran tatap muka dan online dalam pengalaman pembelajaran yang terstruktur. Tiap bagian mendapatkan porsi yang seimbang, yaitu 50%. Remote atau distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Ini adalah program yang diambil sepenuhnya secara online tanpa ada sesi tatap muka di kampus. Selanjutnya, yaitu selama pelaksanaan model daring, peserta didik memiliki keleluasaan waktu untuk belajar. Peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Peserta didik juga dapat berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan, seperti menggunakan video call atau live chat. Pembelajaran daring dapat disediakan secara elektronik menggunakan forum atau message. Aplikasi belajar online, ini adalah beberapa contoh dari aplikasi belajar online, yaitu ada Kuiper, Google Classroom, Google Meet, Zoom, maupun aplikasi buatan dari sekolah seperti website sekolah atau aplikasi-aplikasi lainnya. Yang harus disiapkan yaitu kita harus menyiapkan mental kita. Yang kedua, komitmen untuk mengalokasikan waktu untuk belajar. Yang ketiga, menyiapkan ruangan belajar yang nyaman dan kondusif. Yang keempat, sediakan alat penunjang pembelajaran seperti komputer, HP, atau laptop. Yang terakhir yaitu harus ada jaringan internet atau wifi untuk menghubungkan ke aplikasi belajar. Persyaratan pembelajaran daring. Yang pertama, di bawah pengendalian langsung dari alat yang lainnya. Yang kedua, di bawah pengendalian langsung dari sebuah sistem. Yang ketiga, tersedia untuk pengguna segera atau real time. Yang keempat, tersambung pada suatu sistem dalam pengoperasiannya. Yang kelima, bersifat fungsional dan siap melayani. Berikut adalah tips agar belajar online dengan efektif. Komunikasi antara tenaga pengajar dan siswa harus berjalan dengan baik pada saat melakukan video call. Yang kedua, aktif dalam berdiskusi baik dengan tenaga pengajar atau teman-teman. Yang ketiga, manajemen waktu bagi para siswa sangat penting. Meski belajar di rumah, pastikan siswa membuat catatan mana saja tugas yang sudah dikerjakan dan mana tugas yang harus segera diselesaikan. Yang terakhir, jangan lupa untuk tetap bersosialisasi dengan orang lain, termasuk anggota keluarga di rumah,
serta teman-teman sekelas di luar sesi video call untuk mengasah kemampuan bersosialisasi. Kelebihan pembelajaran daring. Yang pertama, peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dimanapun dan kapanpun, sesuai dengan keinginan dan memiliki koneksi internet yang baik. Yang kedua, menghemat biaya transportasi ataupun tempat tinggal bila universitas atau sekolah yang dipilih berada di luar pulau atau di luar negeri. Yang ketiga, materi pembelajaran bisa dipilih sesuai tingkat kemampuan dan juga keinginannya. Yang keempat, tanya jawab dalam pembelajaran bersifat fleksibel, karena bisa ditanyakan lewat chattingan, baik itu kepada dosen ataupun teman sekelas. Yang kelima, waktu masa perkuliahan lebih singkat dibandingkan sistem pembelajaran yang bersifat konvensional. Yang keenam, peserta didik bisa melihat kembali materi yang diajarkan karena materi biasanya berupa modul yang dapat didownload dan tersimpan dalam PC atau komputer sehingga dapat melihat kapanpun. Lalu tantangan yang akan dihadapi yaitu yang pertama, tugas akan sering menumpuk. Meski belajar di rumah, para pelajar tidak bisa hidup tenang karena harus menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar. Waktu di rumah dihabiskan untuk mengerjakan tugas-tugas yang terus menumpuk. Para pengajar memberikan tugas agar para pelajar tetap mendapatkan nilai dan materi pembelajaran. Yang kedua, menghabiskan banyak data internet atau kuota. Para siswa yang biasanya membeli paket internet sebulan sekali, kini bisa membeli paket internet 2-3 kali dalam waktu sebulan. Selain itu, yang memakai WiFi juga berpengaruh karena batas internet yang sudah ditentukan mengalami pemakaian berlebihan ditambah kadang WiFi bermasalah, entah dari perusahaan atau hal lain. Yang ketiga, materi pembelajaran sulit didapat. Sistem belajar online memang lebih menghemat waktu, tapi belum tentu belajar online lebih efektif dalam penerimaan materi pembelajaran bagi para pelajar. Banyak yang mengeluhkan cara belajar online hanya memberikan tugas-tugas yang menumpuk, yang menambah stres para pelajar selama di rumah. Berikutnya adalah cara bijak menyikapi pembelajaran daring. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, cari jaringan WiFi dan jaringan yang kencang. Yang ketiga, fokus pada sistem belajar dan materi yang disampaikan. Yang keempat, mencatat poin penting yang disampaikan oleh dosen. Yang kelima, kerjakan tugas tepat waktu. Yang keenam, istirahat dengan cukup. Dan yang terakhir adalah olahraga dan menerapkan pola hidup yang sehat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari kami, di masa pandemi seperti ini, kita masih bisa melakukan pembelajaran dari rumah dengan bantuan teknologi dan jaringan internet atau disebut dengan pembelajaran online. Dengan pembelajaran online, siswa dapat belajar di mana saja mereka berada, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, seperti di ruang tamu, kamar, teras rumah, bahkan dapur. Dengan online learning, interaksi antara pengajar dan pelajar akan lebih praktis karena tidak harus menempuh perjalanan untuk bertemu. Selain itu, tidak ada ruang kelas seperti tempat belajar formal. Proses belajar mengajar dapat berlangsung dimanapun selama kondusif dan dapat membantu untuk fokus. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.